Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 55, semua orang di rumah kaget, tapi aku sendirian dalam keputusasaan. Tidak bagus. Mo Tianling merasa ngeri, merasakan ancaman fatal datang ke arahnya, dan dia bahkan merasakan keputusasaan seseorang yang akan tenggelam. Dia telah membunuh orang di medan perang berdarah selama lebih dari setahun dan telah menjalani pelatihan yang sangat kejam. Tapi ini pertama kalinya saya mengalami kengerian hidup dan mati. Pada saat itu, semangat juangnya runtuh dan dia merasa sangat putus asa. Berjuang. Perlawanan. Putus asa. Pikiran-pikiran ini sepertinya telah hancur, dan kepalaku kosong. Dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di luar lapangan, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Mo Tianling terlihat seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan stagnan di sana. Tangan Sui yang ditekan ringan tiba-tiba terangkat ke udara dan bergeser dari posisinya. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan ledakan sonik seperti guntur yang tumpul. Seluruh arena yang terbuat dari besi halus berguncang seketika, dan angin kencang mengeluarkan suara melengking, membuat rambut panjang Mo Tianling berterbangan dan pakaiannya berkibar. Seni bela diri macam apa ini? Seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua tokoh besar di kota Guangling dan kota Loyun tidak bisa menahan nafas. Tangan guntur setan bumi yang digunakan oleh Mo Tianling adalah keterampilan unik yang telah terkenal oleh Yun Guanghou selama bertahun-tahun, dan merupakan teknik pembunuhan kelas 1. Tapi seni bela diri yang digunakan oleh Sui seperti metode yang abadi. Meski pukulannya ringan, namun tetap mengejutkan seperti bangunan yang akan runtuh dan langit jatuh ke tanah. Mengapa ini terjadi? Tangan giok putih Nan Ying di lengan bajunya terkepal erat, dan urat di punggung tangannya menonjol. Dia menatap lurus ke arah pria di atas ring dengan kemeja seperti giok dan sikap anggun, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan. Seluruh orang berada di ambang kehilangan kendali. Pada saat ini, tidak ada yang dapat memahami bahwa Sui tidak hanya memulihkan kultivasinya, tetapi pencapaian seni bela dirinya sudah cukup kuat untuk menekan Mo Tianling. Fakta ini sungguh mengerikan. Mengapa kamu tidak mengalahkanku dalam satu gerakan? Saat ini di arena, Mo Tianling sudah sadar. Wajahnya pucat, dan ada bekas denyutan di antara alisnya, tapi dia lebih marah, suram dan tidak mau. Aku berkata bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk menggunakan pedangku. Jika aku menekanmu sekarang, bukankah sepertinya aku, Tuan Su, tidak menepati janjiku? Mo Tianling tertegun sejenak, hanya untuk memberi dirinya kesempatan menggunakan pedang. Kata-kata seperti itu sangat merangsang martabat batinnya, wajahnya menjadi sangat jelek, dan matanya dipenuhi amarah yang membara dan membara. Saya bisa mengaku kalah, tapi saya tidak akan pernah menerima penghinaan ini. Dengan suara dingin, Mo Tianling menghunus pedangnya dari sarungnya. Dentang. Bila ungu tua itu seperti genangan air yang mempesona, bersinar dengan cahaya dingin yang berdarah dan menakutkan di bawah cahaya malam. Pedang darah ungu. Senjata ganas tersebut diberikan oleh Markis Yunguang sendiri, berharap Mo Tianling dapat menggunakan pedang ini untuk membantai ribuan musuh di medan perang dan meraih prestasi yang tak tertandingi. Sebelumnya, bahkan saat menghadapi Wen Zhuoyuan, Mo Tianling tidak repot-repot menggunakan pedang ini. Dengan pisau di tangannya, aura Mo Tianling berubah, menjadi sekuat api dan setajam es. Adegan ini menarik perhatian semua orang yang hadir, dan mereka semua merasa tercengang. Ternyata kartu truf aslinya adalah jalan pedang, mata Wen Zhuoyuan kosong dan wajahnya bersahaja. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas ring, Mo Tianling melangkah maju, dan setiap langkah yang diambilnya seperti suara drum. Di tangannya, pedang berdarah ungu terbang ke udara dan menebas dengan cahaya terang dan aneh. Minuman berdarah dipotong dengan satu pedang. Saat itu, ketika Yun Guanghou berada di medan perang, dia tak terkalahkan dengan satu pukulan pedangnya. Ekspresi musuh berubah dan mereka lari ketakutan. Ketika pedang ini digunakan oleh Mo Tianling, meskipun tidak memiliki kekuatan besar seperti seorang Grandmaster, pedang ini sudah memiliki 3 poin esensi ilahi. Bilahnya seperti kilat, dan cahayanya sangat ajaib. Saat ditebas dengan marah, udara meletus dan menjerit. Pisau seperti itu juga membuat dingin hati banyak orang yang hadir. Tapi Sui sedikit mengernyit, dengan kekecewaan terpancar di matanya. Dia menghela nafas pelan, dan sosok rampingnya akhirnya bergerak. Pakaian dan lengan bajunya berkibar, dan dia tampak seperti raksasa yang terbang melintasi kolam yang dingin, dengan pesona yang halus dan tidak biasa. Saat dia mengangkat jari kanannya, dalam sekejap mata, cahaya dingin melewati bayangan pedang yang aneh dan dengan ringan mengenai pedang Mo Tianling. Sebuah pernyataan yang meremehkan. Dentang. Di tengah suara benturan yang menyengat gendang telinga, sosok depan Mo Tianling berhenti, dan kulit di sekujur tubuhnya bergetar hebat seperti disambar petir. Pedang darah ungu di tangan kanannya berdengung keras dan terbang menjauh dari tangannya.
Meminum darah dan memotong dengan pisau, yang merupakan teknik membunuh terhebat Mo Tianling, hancur berantakan dengan ketukan jari Sui. Bang gelombang pedang berdarah ungu jatuh ke atas ring, membangunkan pikiran kaget dan lesu dari para penonton yang hadir, dan mereka semua menjadi putus asa. Kemenangan atau kekalahan bisa ditentukan dengan satu jari, sungguh mengerikan. Mengambil pendekatan yang salah, berfokus pada keterampilan daripada kekuatan, Anda berada di jalan yang sempit. Dia awalnya mengira bahwa karakter seperti Mo Tianling akan mencapai prestasi dalam seni ilmu pedang. Siapa sangka pedang yang dilihatnya ternyata sesat dan tidak sedap dipandang. Mo Tianling tercengang. Dia kehilangan akal sehatnya dan berkata dengan suara pahit, seni bela diri macam apa yang kamu gunakan? Dia bingung. Dia merasa semua yang baru saja terjadi seperti mimpi buruk. Aku bahkan tidak merasakan betapa kuatnya lawannya. Itu hanya keterampilan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Sui berkata dengan santai. Jari yang dia tunjuk tadi tidak lebih dari serangan mendadak. Yang diuji adalah visi, kekuatan dan karakter, bukan seni bela diri yang indah. Itu adalah keterampilan kecil. Mo Tianling bergumam pada dirinya sendiri, merasa tertekan dan berkata, aku kalah. Matanya kosong dan penampilannya kuyu, dan dia terhuyung keluar dari ring. Pada titik ini, Mo Tianling, anak angkat Markis Yunguang, dikalahkan. Di atas ring, Sui meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, siapa lagi yang ingin bersaing dengan Su? Tidak ada yang berani menjawab, apakah itu kota Guangling atau kota Loyun. Dari Sui yang melangkah ke atas ring hingga penyerahan diri Mo Tianling, hanya butuh beberapa saat, tetapi itu membalikkan persepsi banyak orang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa murid King He Jianfu yang ditinggalkan, menantu keluarga Wen yang diejek oleh semua orang, akan memimpin perjamuan Longmen setahun kemudian. Terutama pernyataan Sui yang meremehkan, seolah-olah dia bisa dengan mudah menekan kekuatan Mo Tianling, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Wen Zhuoyuan tampak kusam, seolah sedang berduka atas ahli warisnya. Dia adalah pemimpin generasi muda keluarga Wen, dan seorang penyihir seni bela diri yang dengan suara bulat disukai oleh kota Guangling untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga. Di masa lalu, tidak ada Sui sama sekali di matanya, dan dia selalu memiliki sikap mengabaikan dan menghina. Tapi barusan, dia dikalahkan oleh Mo Tianling dengan satu pukulan. Pukulan ini bukanlah pukulan besar, tapi bagaimanapun juga, Mo Tianling adalah mantan murid dalam King He Jianfu, dan sekarang dia adalah anak angkat Markis Yunguang. Wen Zhuoyuan masih bisa menerima kekalahan dari lawan seperti itu. Dan ketika dia melihat Mo Tianling dengan mudah dikalahkan oleh Sui, mentalitas Wen Zhuoyuan tiba-tiba meledak, dan dia jatuh ke dalam kemarahan dan kebingungan yang tak terbatas, tidak mampu melepaskan dirinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima bahwa orang-orang yang pernah dia benci dan pandang rendah berada di atasnya seperti ini. Wen Shaobei dan murid keluarga Wen semuanya tampak kusam dan bingung. Baru kemudian mereka menyadari betapa konyolnya mereka di depan Sui, sama konyolnya dengan badut. Bajingan sialan ini, dia telah menipu keluarga Wenku. Wen Changqing mengertakkan gigi, seolah dia akhirnya mengerti, wajahnya suram. Hati Li Tianhan sangat berat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bisa menangkap Sui jika anaknya Mo Yun ada di sini. Aduh. Zhou Huaiqiu sangat gembira dan menyesal pada saat yang sama, dan suasana hatinya sangat rumit. Penampilan Sui memberinya kejutan yang tak terkatakan, tetapi ketika dia memikirkan perilaku King He Sword Mansion yang memperlakukan Sui sebagai murid terlantar, dan sikapnya yang jauh setelah mengetahui bahwa dia telah menjadi menantu, bagaimana mungkin dia tidak menyesal? Dia hanya ada senyum masam di bibirnya. Mulut Hukuan terbuka tak percaya. Hati Huang Yuncong dan Niteng melonjak, dan mata mereka penuh kekaguman dan keterkejutan. Wajah cantik Nanying berubah, hatinya dipenuhi kebencian dan penyesalan. Yang menyedihkan adalah Sui naik ke puncak awan setelah jatuh ke dunia fana. Sayangnya, ketika dia mengetahui bahwa Sui telah kehilangan seluruh kultivasinya, dia sepertinya bertindak terlalu tegas. Dia seharusnya meninggalkan jejak cinta pada saat itu, dengan cara ini, mungkin ada kemungkinan reuni antara dia dan Sui. Nanying tidak memperhatikan. Ketika dia tiba, Ni Hao di sampingnya terus menatapnya, wajahnya menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan kemarahan yang tak terbatas melonjak di dalam hatinya. Huang Yuncong dan Ni Beiyu saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Segera, keduanya tidak bisa menahan tawa. Karena mereka sudah punya firasat kalau kemunculan Sui pasti akan menyelesaikan masalah. Tapi mereka tidak menyangka Sui akan menang dengan begitu indah, yang membuat mereka, makhluk di alam pengumpulan Qi, tidak bisa tidak kagum. Namun, mereka semua sangat yakin bahwa setelah perjamuan Longmen hari ini, nama Sui akan bergema di kedua sisi sungai Dacang. Pada saat ini, Fu San sangat gembira.
Dia tidak bisa menahan tawa lagi dan memecah keheningan di lapangan. Dia berkata, Li Jianyu, jika tidak ada yang keluar untuk menantangku, Pulau Lingsu akan menjadi milikku di kota Guangling. 10 tahun ke depan. Suara itu menyebar ke seluruh penonton. Di kota Loyun, wajah Li Jianyu penuh dengan kesuraman, dan hatinya dipenuhi dengan keengganan yang mendalam. Mo Tianling awalnya adalah kartu truf yang telah dia persiapkan. Siapa sangka dia akan dikalahkan oleh menantu keluarga Wen yang diabaikan semua orang di kota Guangling. Mendengar tawa Fusan lagi kali ini membuatnya begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Melihat pemain besar lainnya di kota Loyun, ekspresi mereka juga tidak bagus. Di atas panggung, Su Yi berdiri sendirian dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya kusam, tidak senang atau sedih. Bagi yang lain, rekor seperti mengalahkan Mo Tianling sangatlah mempesona. Tapi di matanya, dia baru saja menjatuhkan seorang bocah lelaki yang berdarah, jadi apa maksudnya? Jika bukan karena Fusan yang berinisiatif meminta bantuan kali ini, dia tidak akan repot-repot menghadiri jamuan makan ini. Jika Lin Sui ada di sini, akan lebih menarik untuk pergi berperahu di Sungai Dacang bersamanya dan melihat pemandangan indah dari ribuan lampu yang terpantul di air di malam hari daripada menghadiri jamuan makan seperti itu. Saudari Wenling sudah jelas, tapi aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Berdiri di gerbang naga setinggi 10 kaki, Su Yi memandangi cahaya indah di sungai di kejauhan, tapi di dalam hatinya dia memikirkan saudara iparnya yang murni, cerdas, menawan, dan bersemangat. Untuk sesaat, ada sedikit kesedihan di hatiku.